Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji dan syukur kepada Allah karena memberi kita hidayah untuk bisa datang ke masjid yang megah dan tetap memberikan rasa khusyuk di dalam hati kita. Hidayah yang karenanya kita bisa punya semangat untuk mencari ilmu. Hidayah yang karenanya kita mulai menjadi pencari cahaya, pencari kebenaran, dan belajar berubah dengan hijrah, menghijrahkan amal kita, menghijrahkan gaya hidup kita, dan menghijrahkan hati kita insyaallah. Kalau bukan karena hidayah Allah, gak mungkin kita bisa berada di tempat ini. Kalau bukan karena hidayah Allah, gak mungkin kita merasa betah berada di masjid, apalagi dalam durasi yang cukup lama, sekitar 2 jam. Itu berat bagi orang yang tidak diberikan hidayah. Yang gak usah jauh-jauh, lihat diri kita yang dulu aja lah. Dulu kita jangankan di dalam masjid, ngelihat masjid aja males banget kan ya. Dengar azan tuh kayaknya kayak dengar suara petir gitu. Kok bentar-bentar udah azan, bentar-bentar udah azan, apalagi azan subuh. Apalagi kalau rumahnya dekat dengan masjid, udah gitu sebelum azan sekitar setengah jam kan suka ada kayak sholawatan gitu ya. Ada sholawatan, ada puji-pujian. Itu kan bikin gak bisa tidur. Jadi terganggu tidurnya. Padahal baru tidur jam 3 pagi. Udah gitu disambut dengan sholawatan. Kenapa? Karena hati kita itu masih tertutup oleh dosa-dosa dan hawa nafsu. Tapi sejak Allah beri hidayah, malah mendengar suara azan subuh itu bahagia gitu. Sholat subuh itu sesuatu yang sangat dinantikan gitu. Kalau kita mau tahajud itu, kalau kita mau tidur, senang. Kenapa tidurnya senang? Karena sebentar lagi saya mau bangun, pengen tahajud. Jadi kangen dengan tahajud, kangen dengan malam, kangen dengan sepertiga malam terakhir, kangen dengan doa-doa yang hanya kita yang mendengarnya. Pastinya Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan. Ini menunjukkan bahwa kalau bukan karena hidayah Allah, kayaknya agak susah kita bisa betah di dalam masjid sampai 2 jam lebih. Mendengar taklim, cek. Mendengar taklim bukan karena taklimnya bagus, standar. Karena saya kalau ceramah di tempat lain juga nggak rame-rame amat yang datang. Bukan ustadz yang nyelep, bukan yang terkenal, bukan yang sering masuk TV. Bahkan saya belum pernah masuk TV kayaknya. Paling pernah masuk TV dulu waktu kecil, itu juga bukan ceramah, cuma ngaji doang, terus masuk TV. Udah gitu pas saya udah jadi ABG udah nggak jelas, udah nggak masuk TV lagi. Sampai sekarang belum masuk TV, berarti belum jelas ya. Artinya bukan karena ceramahnya bagus, bukan karena pematerinya itu terkenal, bukan karena ilmunya banyak, tetapi kenapa kita masih betah? Berarti karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita nyaman dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Kalau kamu melihat seorang laki-laki merasa nyaman di dalam rumah Allah seperti dia nyaman di rumahnya, maka saksikanlah bahwa dia orang yang beriman. Insya Allah kita tergolong orang yang beriman. Pernah nggak ngajak teman, yuk ikut yuk, kemana? Ke masjid. Malas kalau ke masjid, gitu kan? Kalau misalnya ikut yuk kemana? Jalan, kemana? Ke kafe atau ke tempat-tempat hiburan atau ke mall atau kemana lah, itu pasti dia akan semangat banget. Malah kita nggak akan, dulu pas masa-masa belum kayak sekarang gitu ya, masa-masa dulu dipaksain sama teman kita sampai dia datang ke rumah terus maksa-maksa kita ikut malam, padahal kita udah capek banget, tapi dipaksain datang ke tempat-tempat hiburan, kita nggak tersinggung sama teman kita kan, nggak marah sama dia, lu ngapain maksa-maksain gua, kan ini urusan pribadi kan, nggak pernah ngomong gitu ya. Kita malah ngelihat dia yang maksain kita ke tempat-tempat hiburan itu kayaknya, oh dia mah orangnya setia kawan gitu, nggak mau menikmati hiburan sendiri, share your happiness banget gitulah ya. Tapi dalam makna yang lain. Nah,
Sekarang orang tersinggung kalau kita agak maksa ke masjid. Kenapa? Karena hatinya emang gak tertarik dengan masjid. Kalau misalnya teman-teman sekarang diajak sama temennya, yuk ke masjid TSM, ngapain, ada kajian, ada majelis ilmu gitu. Terus kita bilang, agak-agak capek. Udah gak apa-apa, gak usah dirasain dulu capeknya. Yang penting ikut aja dulu, capeknya nanti di masjid. Kita gak tersinggung lagi sekarang. Kenapa? Karena Allah udah memberi kita rasa nyaman dalam keimanan. Dan itu hidayah yang sangat-sangat besar yang harus kita syukuri. Melebihi anugerah, harta, rezeki, umur, dan semua kebaikan-kebaikan hidup. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang udah ngasih kita hidayah seperti ini. Kalau bukan hidayah Allah, pasti kita dalam keadaan tersesat. Jadi teman-teman sering-sering ngucapin kalimat itu biar Allah tambah lagi hidayah. Karena hidayah itu enggak sekaligus. Dari awal dia muncul, dari awal dia masuk ke dalam hati sampai menjadi utuh itu butuh waktu, enggak sekaligus. Cara biar dia nambah terus gimana? Bersyukur kan? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku. Nah, salah satu biar ditambah nikmatnya itu nikmat hidayah. Cara bersyukurnya sering-sering ucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah atau makasih Allah yang udah ngasih saya hidayah kepada kebaikan. Kalau bukan hidayahmu pasti saya dalam keadaan masih tersesat. Sering-sering ngomong kayak gitu. Dari dulunya senang dosa, sekarang jadi nggak senang lagi sama dosa. Dari dulunya bahkan nggak bisa ninggalin dosa. Kalau nggak melakukan dosa sehari itu rasanya kayak ada yang kurang dalam hidup. Sekarang malah sekali buat dosa yang mungkin nggak sebesar dulu itu rasanya nggak nyaman lagi tuh. Langsung nyesel. Mungkin masih ngelakuin dosa lah ya. Nggak mungkin orang nggak ngelakuin dosa sama sekali itu kayaknya nggak ada yang sesuci itu. Tapi minimal dosanya itu bukan dosa besar yang disengaja. Kalaupun disengaja langsung berubah menjadi penyesalan. Astagfirullahaladzim, kenapa saya masih ngulang kesalahan itu ya? Nyesel aja. Jadi sedih aja beberapa jam berikutnya. Sampai akhirnya sholat taubat, istighfar. Itu hidayah dari Allah tuh. Bukan gak ngelakuin dosa sama sekali. Tapi bisa nyeselin dosa, bisa merasa bersalah setelah melakukan dosa. Itu hidayah dari Allah. Karena banyak orang melakukan dosa itu gak ada rasa bersalah. Banyak orang makan makanan yang haram gak ada rasa risih gitu. Gak ada rasa nyesel. Aduh, udah terlanjur masuk nih makanan yang haram, gimana dong? Nanti daging dan darah saya tumbuhnya dari makanan yang haram. Kayak Abu Bakar langsung ngambil kayak semacam kayu gitu, terus kalau kata orang Jawa mah disogrok-sogrok, apa bahasa Sunda? Apa? Dirojok, dimasukin ke dalam mulut gitu ya, biar muntah. Karena udah terlanjur makan daging yang yang disembelih bukan dengan nama Allah. Akhirnya dia masukin tuh alat ke dalam mulutnya biar muntah. Pas udah muntah diliatin daging nggak yang keluar. Jangan-jangan yang keluar bukan daging, roti mah nggak usah keluar tuh. Kenapa roti yang keluar gitu? Yang keluar malah roti bukan daging, kan yang disuruh keluar daging. Belum keluar daging dirojok lagi. Sampai keluar lagi diliatin sampai pingsan loh. Abu Bakar tuh sampai pingsan, sadar dari pingsan, gituan lagi. Sampai keluar, sampai orang bilang, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau sampai gitu-gitu banget gitu?" Udah aja istighfar kepada Allah. Apa kata Abu Bakar? Lebih baik saya mati dalam keadaan kayak gini daripada tumbuh daging dan darah saya dari makanan yang tidak halal. Penyesalan yang sebesar itu namanya hidayah. Karena kalau bukan karena hidayah nggak mungkin nyesel kayak gitu. Pasti udah, kan hidayah mah bertingkat-tingkat. Ada orang yang udah dapat hidayah tapi masih levelnya, aduh udah terlanjur makan. Tapi kan kalau katanya kalau nggak sengaja nggak apa-apa, ya alhamdulillah lah kalau gitu mah. Ada yang hidayahnya mah segitu gitu ya. Udah terlanjur makan, terus dia tahu itu haram, tapi namanya nggak sengaja kan nggak apa-apa gitu, dimaafin dalam agama. Malah dia bersyukur, alhamdulillah. Kayak orang lagi puasa, tiba-tiba minum nggak sengaja, udah kenyang makan dan minum, terus ingat, oh ya kan saya hari ini rencananya mau puasa sunnah, mau puasa Senin Kamis. Tapi kan makannya nggak sengaja, oh alhamdulillah berarti emang rezeki dari Allah. Nah ini tingkat hidayahnya segitu.
Ada yang tingkat hidayahnya Abu Bakar, walaupun walaupun nggak sengaja, walaupun dimaafin, tetap aja dia takut. Saking mantapnya hatinya dengan keimanan, saking waroknya, pokoknya nggak mau sama sekali, walaupun nggak sengaja nggak mau tuh, nggak sengaja aja nggak mau, apalagi sengaja, udah terlanjur aja masih dikeluarin, apalagi dia memang sadar gitu. Makanya ini semuanya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur. Tapi jangan membenci orang yang mungkin teman-teman kita yang belum punya semangat ke masjid. Jangan benci orangnya. Ngajak mah tetap ya, tapi jangan sampai mencela atau membenci. Karena kita sendiri juga dulu kalau kayak gitu dicela nggak mau. Lagi minum terus dibilang minuman itu haram, pasti nggak mau. Walaupun kita udah tahu sih itu haram, tapi diomongin haram mah nggak mau. Terus gimana caranya? Diajak minum terus, tapi diajak ke masjid kan ayatnya gitu kan? Wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Jangan deketin masjid atau jangan lakukan sholat ketika kalian lagi ngefly. Kan ayatnya gitu kan? Berarti kalau misalnya nggak lagi sholat boleh dong. Itu kan awal-awal turun ayat tentang khamar kan gitu kan ya? Pertama, khamar itu ada baiknya ada buruknya, tapi buruknya lebih besar. Oke. Kedua, khamar itu perbuatan setan. Ketiga, janganlah kalian mendekati tempat sholat kalau dalam keadaan mabuk. Sehingga para sahabat kalau misalnya udah menjelang waktu sholat, nggak mau mabuk-mabukan dulu. Stop dulu, di pause dulu. Ntar lagi mau masuk waktu sholat nih, daripada kita ntar belum sadar, ya udah kita tunggu aja. Ke masjid nih, udah selesai, assalamualaikum, selesai sholat, udah mabuk-mabukan. Masih kayak gitu tuh. Pulang mereka minum-minum lagi, pesta-pesta lagi sama teman-temannya, mabuk. Kan yang dilarang waktu sholat doang. Kalau di luar sholat masih boleh. Coba lihat sunnatut tadarruj, bagaimana Islam itu membuat tahapan-tahapan dalam mengajak orang kepada kebaikan. Mungkin teman kita ada yang masih mabuk, jangan datang-datang langsung bilang innamal khamru wal maisiru, ayatnya gitu ya. Sesungguhnya khamar itu apa misalnya. Jangan itu dulu yang dibahas, jangan minuman yang lagi dia seneng-senengnya dulu yang dibahas. Udah aja, temenin saya yuk kemana, ngumpul-ngumpul sama teman-teman lama gitu. Teman-teman lama udah pada hijrah gitu. Oh ya ayo gitu ya. Udah datang, kok masjid? Yang ngumpulnya di sini gitu. Malas di masjid. Ya udah kita nongkrong di depan aja, nggak usah di dalam. Di depan tuh ada soalnya kasusnya gitu, nongkrongnya di depan, nggak mau masuk. Soalnya merasa saya mah kotor, masjid kan suci, jadi nggak boleh ada najis. Sayang sendiri najis, dia merasa kayak gitu dan itu udah kebaikan buat dia. Nongkrong di depan, ngobrol sama teman. Jadi jangan selalu ngeliat kalau ada yang nongkrong di tangga. Kenapa sih orang nongkrong di tangga nggak mau masuk masjid? Siapa tahu tahap hidayahnya masih segitu gitu. Siapa tahu hari ini dia nongkrong di tangga, besok udah di pintu, lusa udah masuk di depan, lama-lama jadi di sini. Malam bisa jadi lama-lama duduk di atas ini nih. Kan kita nggak tahu kan? Banyak orang yang duduk di atas ini yang masa lalunya entah gimana keadaannya luar biasa, nauzubillah gitu. Tapi tiba-tiba bisa berada di sini. Artinya udah aja nongkrong di depan. Pas nongkrong di depan dengar suara azan. Nah ini pentingnya muazin tuh yang suaranya bagus. Pas dengar suara azan, azannya ala Al-Aqsa, yang lembut, yang pokoknya nyentuh di hati banget, touching banget di hati kita tuh. Pas dia dengar namanya orang kayak gitu tuh, sejahat apapun hatinya tuh baik sebetulnya. Malah banyak orang yang macam-macam kehidupannya itu kehidupan yang sebutlah jahiliyah, tapi hatinya itu yang saya perhatiin rata-rata itu lembut sebetulnya. Cuma belum ada momentum aja buat dia balik arah. Pas dengar azan, orang kafir aja dengar azan bisa nangis kan? Apalagi ini orang muslim, cuma emang selama ini jauh dari agama. Mungkin pas dengar azan jadi pengen sholat, cuma malu sama temannya. Mau inisiatif, yuk kita wudu yuk. Aduh, kayaknya tuh nggak mungkin banget gitu dia ngomong gitu kan ya. Kayak udah kebalik aja dunia kalau ada yang ngomong kayak gitu sementara dia masih dalam keadaan merasa kotor. Temannya yang bilang, "Gimana? Mau wudu?" Ya udahlah. Dia gengsi-gengsi gitu padahal dia pengen gitu. Udah wudu. Wudu, pas wudu enggak usah diliatin wudunya. Walaupun salah biarin aja. Jangan pas wudu, udah wudu biar saya liatin. Soalnya saya udah belajar fikih wudu kemarin. Aduh, ini mah enggak terlalu menggurui gitu. Udah biarin aja dia wudu di pojok situ, kita menjauh. Biarin aja dia enggak salah-salah wudunya. Udah dia wudu udah segala macam, terus dia angkat tangan padahal enggak berdoa, angkat tangan doang gitu.
Seolah-olah udah berdoa setelah wudhu. Mungkin kita juga nggak tahu doa setelah wudhu apa gitu. Ya udah, akhirnya selesai gitu masuk ke masjid, lihat-lihat. Ini aneh gini ya tempatnya, belum pernah saya ke tempat-tempat kayak gini mah. Biasanya tempat yang pas saya masuk langsung aja lightingnya gimana-gimana gitu, terus suara sound systemnya, musiknya, si DJ-nya. Ternyata ini mah nyaman banget. Semua orang itu khusyuk, diam. Ada yang lagi berdoa, nangis. Terus tiba-tiba serentak berdiri semuanya ngesaf. Saya berdiri di mana ya? Akhirnya dia paling belakang sendiri gitu. Imamnya juga bacaannya bagus. Heart touching banget, kena di hatinya. Pas dia gitu, keingat semua dosa-dosa dia. Gara-gara powerful tilawah, langsung kebawa semua dosa-dosa dia. Dia malah yang paling khusyuk sholatnya di dalam masjid, dia. Bukan imam, bukan makmum shaf pertama, malah orang yang pertama banget masuk masjid. Itu paling luar biasa. Ini semuanya yang saya ceritakan ini, prolog ini ada hubungannya dengan tema kita pada malam ini. Temanya adalah share your happiness atau share happiness, berbagi kebahagiaan. Yang saya pengen fokus, berbagi kebahagiaan itu adalah berbagi kebahagiaan dalam majelis ilmu. Berbagi kebahagiaan di masjid, berbagi kebahagiaan udah hijrah kan happy ya, bisa hidup kayak gini kayaknya lebih nyaman lah. Gak usah terlalu macam-macam lah. Kalau yang saya tulis di caption Instagram mah, hidup nikmatin aja hidup, tapi jangan nambah dosa gitu. Selama gak nambah dosa, udah nyaman hidup kita. Untuk bisa hidup asik, nyaman, happy itu sebetulnya gak harus nambah dosa sih. Bisa banget hidup tuh happy, hidup tuh ceria, hidup tuh luar biasa asiknya tanpa nambah dosa tuh bisa banget. Jadi jangan dibayangin, agama mah bikin hidup jadi serius, jadi kaku, gak bisa happy-happyan kayak dulu lagi. Buktinya tuh teman-teman yang udah hijrah jadi kaku tuh. Berarti ada orang yang memberikan kayak semacam contoh bahwa setelah hijrah tuh gak asik. Makanya kalau setelah hijrah, setelah kita kayak gini udah menjadi orang yang lebih dekat ke masjid, tunjukin keluar bahwa setelah kita belajar Islam itu hidup kita masih asik kok. Hidup kita masih nyaman kok, kita masih ketawa-ketawa, kita masih happy. Malah mudah-mudahan rezekinya lebih lancar lagi daripada sebelum hijrah. Itu bisa jadi bukti bagi yang belum hijrah. Ternyata hijrah itu pilihan yang paling tepat gitu. Ternyata menjadi hamba yang taat itu adalah suatu yang benar, yang udah di jalurnya, udah tepat banget lah pokoknya. Gak akan gara-gara rajin ke masjid terus jarang tersenyum, itu enggak. Malah rajin ke masjid makin senang tersenyum. Harus kayak gitu harusnya kita mah. Biar kita tunjukin bahwa ke masjid itu happiness. Dan saya pengen sharing sama kalian. Bukan ke masjid itu paksaan dan saya pengen maksain kalian, bukan. Bukan taklim itu adalah doktrin dan saya pengen ngedoktrinin kalian, bukan. Ke masjid itu happiness yang lain yang belum mungkin pernah kalian rasain. Selama ini kalian ngerasain happiness itu dengan hiburan, dengan jalan, dengan nongkrong. Sebetulnya ada juga happiness yang lain, nongkrongnya di masjid, hiburannya di masjid, ketawanya di masjid, misalnya tidurnya di masjid mungkin misalnya, atau ketemu teman-teman lama di masjid, sholatnya di masjid, nangisnya di masjid. Itu happiness dari sisi yang lain yang mungkin teman-teman kita belum ngerasain, sehingga mereka agak-agak mikir, bener nggak ya ke masjid itu happy gitu. Nah, gimana kita tunjukin ke mereka bahwa di masjid itu happy? Kitanya yang harus happy dulu. Jangan sampai kesan orang yang udah ke masjid itu udah nggak asik lagi. Asal ketemu dia ngomongin dalil, asal ketemu dia haram, ini haram, semuanya haram. Emang sih banyak yang haram.